Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 2051800092. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban saya untuk mengikuti ujian semester Kapital Selekta Hukum Pidana kelas A dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MHum MPA. Di sini saya akan menjelaskan dua materi Kapital Selekta Hukum Pidana terkait dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dan yang kedua tindak pidana perdagangan orang. Baik, kita akan menuju ke pembahasan yang pertama. Undang-Undang ITE. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan di berbagai bidang kehidupan manusia dan secara langsung berdampak pada lahirnya bentuk-bentuk proses hukum. Banyak terobosan dalam Undang-Undang ITE seperti identifikasi transaksi dan bukti elektronik, serta perlindungan data dan nama domain. Namun masih ada beberapa hal yang belum memenuhi, yaitu masalah sanksi pidana dalam revisi undang-undang tersebut. UU ITE membuat sanksi yang sangat berat, bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, agar terwujudnya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 ayat 2, Pasal 31 ayat 3. Rincian perubahan Undang-Undang ITE. Yang pertama, menghindari multitafsir pada ketentuan Pasal 27 ayat 3, di mana menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik, fitnah yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, menegaskan ancaman pidana pada tindak pidana, di mana ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun, dan atau denda paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Ancaman pidana informasi elektronik berisi ancaman kekerasan, menakut-nakuti, tindak pidana paling lama penjara 12 tahun dan paling lama menjadi paling lama 4 tahun. Dan juga paling banyak denda 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Yang ketiga, melakukan dua putusan Mahkamah Agung, di mana mengubah ketentuan Pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi pada penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Dan selanjutnya menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan hukum acara pada KUHP, di mana pengelolaan dan penyitaan yang semula harus mendapatkan izin ketua pengadilan negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Dan juga penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Yang kelima, memperkuat peran penyidik PNS pada ketentuan Pasal 43 ayat 5, di mana kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, dan juga kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Yang keenam, menambahkan ketentuan mengenai hak untuk dilupakan. Pada ketentuan Pasal 26, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan, berada di bawah pengadilannya atau permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Dan juga setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Yang ketujuh, menambahkan kewenangan pemerintah pada ketentuan Pasal 40, di mana pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
Dan juga pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Dan juga dalam pasal Undang-Undang ITE terdapat problematika mengenai Undang-Undang ITE, di mana terdapat di pasal 27 hingga pasal 29, pasal 26, pasal 36, pasal 40 dan pasal 45. Adapun problematika tersebut karena yang pertama, dianggap multitafsir pada rumusan hukum tidak ketat dan tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kedua, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Perdagangan orang adalah tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Penggunaan kekerasan seperti penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayar atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas hak orang lain, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Unsur dan dasar terjadinya tindak pidana perdagangan adalah yang pertama, proses, cara, dan tujuan bila orang tersebut adalah orang dewasa. Sedangkan proses dan tujuan bila orang tersebut adalah anak. Proses pelaku adalah memindahkan korban dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, serta mengirim, memindahkan atau menerima mereka sebagai calon korban. Sedangkan cara, pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan atau jeratan hutang, untuk mendapatkan kembali diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Dan tujuan, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial. Pelaku kejahatan tereksploitasi di sini bisa berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban atau korban menderita karena perlakuan tersebut seperti bekerja sebagai pelacur, kerja paksa, atau perbudakan, sehingga juga pengambilan organ tubuh. Dan juga ada kategori pelaku perdagangan orang, di mana sebagai yang pertama, agen perekrutan tenaga kerja membayar agen atau calon perseorangan untuk mengelola proses eksploitasi, mulai dari pencarian korban, pengurusan administrasi, hingga pengiriman ke daerah tujuan. Agen atau calo yang mengelola proses eksploitasi, mulai dari pencarian korban, pengurusan administrasi, hingga sampai ke daerah tujuan. Ada juga yang majikannya memaksa untuk buruh bekerja dalam kondisi eksploitasi dan tidak manusiawi seperti kerja paksa dan sebagainya. Ada juga pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal. Dan juga pemilik pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemampuannya atau yang belum dewasa. Dan juga terdapat sanksi pada pelaku perdagangan orang, di mana sanksi kumulatif, sang pidana penjara antara 3 sampai 15 tahun dan denda antara 120 juta hingga 600 juta. Ancaman pidana ditambah 1/3 bila korban menderita luka yang berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggunya hilangnya alat reproduksi. Dan juga pidana penjara antara 5 tahun hingga seumur hidup dan denda antara 200 juta hingga 5 miliar bila pelaku meninggal dunia. Dan juga pidana penjara antara 1 sampai 6 tahun dan denda antara 40 juta hingga 240 juta bila pelaku penggerak tindak pidana tidak terjadi. Demikianlah penjelasan saya terkait 2 materi Kapitales Selekta Hukum Pidana, yaitu tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPPO. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MHum MPA, dan pihak lainnya serta para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatian para penonton. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.